guys, jadi hari ini kita ke Badan Pangan Nasional dan di sebelah aku ini awalnya dulu kenalan di Instagram, tapi beliaunya sudah berteman dengan teman-teman aku di Yamanashi di Jepang, dan sebelum di sini beliau adalah atase pertanian di Jepang ya. Ini terima kasih banyak kesempatannya hari ini aku diundang buat podcast. Tapi waktu lagi podcast nggak boleh di syuting, jadi nanti kita lihat linknya apa. Dan ini introductory dan seneng banget karena Bu Inung ini orang yang penuh ilmu, tidak pelit dengan ilmunya dan Islamnya bagus banget. Dan kita lagi sharing mengenai pengalaman bahwa ada akhirat kecil sebelum di akhirat beneran. Makasih Mbak Ica sudah memenuhi undangan kami, bisa bersama-sama mensosialisasikan keamanan pangan dan juga termasuk di dalamnya keamanan pangan itu aspek yang tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya tertentu. Iya, khususnya halal. Jadi halal itu ada toib kan padanannya, dan kita bicara bagaimana toib itu dengan keamanan pangan dan bagaimana dalam kondisi sekarang ada pengganti beras ya Mbak ya, dan kemudian juga bagaimana seorang ibu sebagai manajer alamiah di rumah tangga menyediakan makanan di meja makan. Kita sharing nanti, dan suaminya ganteng banget, impor dari sebelah sanaan, konon kabarnya masih saudara jauh sama saya leluhurnya. Jadi tulisannya ini Badan Pangan Nasional, Ya. National Food Agency. Ya, Edison Safe, Edison Food. Oh, Kalau tidak aman bukan makanan, namanya racun. Madu apa racun? Madu aja. Jadi kalau kita belanja, ini namanya kita lagi diet plastik. Nah ini bisa dipakai terus gitu ya, kalau Iya. kotor dicuci. Ini payung. Payung lagi musim hujan. Cuci tangan dengan air mengalir, sabun sebelum kita makan. Ini Islam banget nih. Cuci bahan pangan yang akan dikonsumsi dengan air mengalir pun ini juga Islam ya. Pilih pangan yang terregistrasi, ini ada ilmunya nih. Ya, penjaminan Food yang kami science ya, lakukan. betul. Bersihkan peralatan masak dengan air bersih dan sabun. Jadi bukan hanya bersih cemprut gitu. Kan kalau penjajah pinggir jalan suka gitu kan, ada satu ember berapa gitu loh. Terus masak makanan hingga matang sebelum dikonsumsi. Jadi yang penyuka makanan setengah matang hati-hati karena banyak toksiknya. Nah, pisahkan pangan mentah dari pangan matang supaya tidak transkontaminasi. Ih keren. Nah, terus itu apa? Ini kalau dulu Makan. pakai 5 sempurna Mbak. Oh ya. Sekarang namanya makan Makan B2SA. Beragam, B. bergizi seimbang dan aman. Ini jadi sepertiga adalah sumber karbohidrat, makanan pokok, sepertiga adalah sayuran, seperenamnya lauk dari sayuran, pauk dari hewani, nabati sama lauk itu dari nabati, pauk itu dari hewani, lalu buah-buahan. Oh ini yang kita harus ini ya sosialisasikan, karena nggak terlalu banyak tahu, orang tahu pas sehat lima sempurna gitu ya zaman dulu ya, plus susu. Iya. Nah ini susu nggak masuk dalam sini ya sebagai Harusnya masuk supporting di ya. protein ya. Mungkin lauk pauk satu saat ya kalau Iya. misalnya ada makanan yang kayak Italiano. Dapurnya mobil khusus nih. Iya. Cita-cita banget punya yang begini, jadi nggak terlalu mondar-mandir. Ini cepat deh penyediaannya pasti. Ini gas, yang listrik. Ini bisa ditaruh bunga atau apapun ya. Ini singkong juga di masa depan kita nih pengganti karena gampang. Sama ini kalau yang di NTT itu sorghum. Ya, sorghum. Nah ini. Iya. Mungkin ada yang bingung sorghum itu apa ya? Dia sejenis apa ya? Biji ya, ini nih. Kalau di negeri 4 musim ya, tapi ternyata NTT dia bagus sekali ya. Dan kenyang, karbo. Itu waktu di Ambon. Ambon, Ya, itu ya. ada sebanyak 500 lebih Oke, olahan ini. pakai sambil. Papeda sama ikan colo-colo. Ini di Malang, Hari Pangan Sedunia tahun lalu. Ini waktu promosi bubur sorghum dengan Pak Muldoko di GBK. Oh bisa dibikin bubur ya? Bisa. Ini acara-acara event yang sama. Kita sering. Nah ini di Malang, Hari Pangan Sedunia waktu 2022. Ini event-event. Ini di GBK 31 Juli, setahun
Badan Pangan Nasional. Tahun berapa tuh Mbak? Tahun kemarin, ini tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Tapi selamat ya, udah jadi badan, udah jadi Iya. jadi sendiri, dia independen. Ini pangan-pangan UMKM yang disupport sama Badan Pangan Nasional. Ini lucu nih, ini kuah soto melongi. Ini produsennya dari Jadi biasanya kalau kita ada event, Safa Industri Iya. Estak 79. biasanya kalau kita ada event UMKM kita support, kita beli produknya untuk kita bagikan pangannya untuk sarapan. Oke. Kan kalau memang udah ini bisa berlangganan kan rumah-rumah tangga ya. Jadi Iya. mereka kan bisa terus bergulir karena apa namanya pemesannya. Oh ini UMKM bukannya Iya. grup besar ya. Enggak, ini UMKM. Ini masa depan nih Melo nih. Oh iya. Monggo. Mbak, maaf nih bakso sapi spesial guys. Mie ayo mie, ini udah ada halalnya. Iya. Bakso sapi, lihat nih dari singkong. Jadi mie singkong dengan bumbu non MSG lagi Mbak, pasti bisa ya? Wah, kemasannya cakep nih. Iya. Udah layak gitu loh, layak bersaing. Ruang kerja. Kami kan Badan Pangan Nasional juga selaku otoritas kompeten keamanan pangan pusat. Nah, di ruangan ini kami para auditor melakukan audit Ada produknya. ya enggak permohonan perizinan edar dan juga sertifikasi penanganan pangan segar. Oh, Kami- distributornya ya. Iya, kalau pelaku usahanya Orang baik orang. distributor, pengemas, produsen. Semua yang terkait rantai Iya. pasoknya ya. Iya, di sini. Jadi di sini auditor pada bekerja di sini. Bisa kenalan dong aku. Ini para auditor ya. Halo Mbak. Ini Nurul. Ya. Jadi kalau ada pelaku usaha konsultasi mereka yang pertama kali. Garda depannya ya. Iya, terus nanti kalau tidak bisa dijawab ada auditor utama di dalam sini. Oh gitu. Itu ini ya, Mbak Tuti, saya Marisa. auditor senior ini sama Iya. Roni. Iya. Iya. Jadi mereka kalau ada pertanyaan yang sulit-sulit dijawab sama Sama auditor ini. muda yang senior-senior yang jawab. Logonya kayak IPB ya pertanyaan. Oh itu masih Itu Kementerian dulu, Pertanian. itu masih sisa dari Kementan. Iya. Kan kita transformasi dari Kementan. Logonya kenal banget ya. Iya. Iya, selamat bertugas ya Mbak. Ya, ini produk-produk yang kita registrasi. Nah, jadi untuk penjaminannya kan registrasi izin edar sama sertifikasi sarana penanganan. Semuanya di sini berarti ya. Nah, ini dia admin nih lagi ngaudit, ngaudit dokumennya nih hasil dokumennya nanti disampaikan ke saya validasi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, saya setujui, tanda tangan, diupload ke OSS. Nanti menerbitkan online single submission BKPM. Oh, oke. Kami- KPM ya. Jadi memang semua perizinan lewat satu pintu kan, lewat OSS, tapi validator, verifikator, auditor itu di KL yang mempunyai TUSI. Kami mempunyai TUSI pengawasan keamanan mutu, gizi, label dan iklan pangan segar. Iklan masuk. Iklan juga. Wow. Kalau gitu kayak kasusnya apa susu kental manis nggak bisa lagi Oh, kejadian itu karena pangan olahan. Oh, beda Tapi kan lagi. pangan segar. Oh oke, karena itu juga masalah iklannya kan akhirnya sekarang kata susunya hilang. Itu aku ngajar itu sama bisnis lo kan, etika bisnis. Oh, harusnya apa Mbak? Nggak boleh kental manis aja, orang itu nggak sampai 0,1. Oh gitu. Susunya cuma 0,1. Jadi itu kan kebohongan publik. Terus rame ya. Nah, bedanya kita dengan Badan POM, kita sama, cuman Badan POM olahan kita segarin. Oh, oke. Kalau siap saji Kemenkes, Kesehatan Lingkungan Mbak Ica. Iya, iya, iya. Jadi di Indonesia ada 3 otoritas kompeten keamanan pangan segar di Badan Pangan Nasional, pangan olahan di BPOM, pangan siap saji di Kemenkes, Keslink, Kesehatan Lingkungan. Kalau Mbak Ica lihat PIRT, nah kita itu PDUK aja yang diusahakan oleh UMKM. Ini ilmu yang aku harus banyak tanya nih guys. Ini edukasi ya, literasi juga. Oh subhanallah. Monggo Mbak. Di sini. Terima kasih. Jadi ini ruangannya guys dari Badan Pangan Nasional dengan Ibu Direktur Bu Dr. Inung yang kita kenal dulu di Jepang sebagai Atase Pertanian Republik Indonesia. Nah sekarang ini beliau dengan posisi barunya dan kemudian memberikan keterangan mengenai pangan, keamanan pangan, dan kemudian B2SA dan segala sesuatu yang serba baru ingin kita perkenalkan pada Anda semua dan saksikan.
untuk Dr. Marissa Grace Haq dan juga Ibu Dr. Sri Nuryanti telah memberikan informasi tentang keamanan pangan. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Bersama. Tanggung jawab bersama. Ini luar biasa sekali ya perbincangan yang cukup menarik Masya Allah dan memiliki isi pembahasan yang banyak sekali nilai edukasinya. Nih Mbak Ica, izin edar itu seperti ini. Jadi PD produk dalam ini maknanya diregistrasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah tingkat provinsi. Oke. Nah, dia beredar lintas provinsi seperti itu. Nah, ini adalah rempah bubuk. Kunyit Izin ya. edarnya adalah ini PD juga. Nah, ini PD kecil sekali ya. Ini PDUK, berarti diproduksi oleh usaha kecil, menengah, dan mikro. Ya, yang meregistrasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Kota. Sayuran lucu nih. Ya. Ini sayur kering. Di Jepang suka nih kayak gini-gini. Ya. Makan sayur dengan cerdas. Jadi ini kita Jadi nggak terbuang Iya. ya, karena mereka diawetkan di freezer. Ada izin. Izinnya apa? PD. ini kan pangan olahan, Mbak. Oh, iya. Jadi PIRT. Guys, makan enak, makan sehat, Makan B2SA habiskan. Salam B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Ini guys, adalah guys. intervensi Badan Pangan Nasional untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin ekstrim. Keluarga ya Yang prasejahtera. 21.395.359 kakak. Ya 21 juta gitu aja Mbak. Iya. Itu Ini PR dibawa besar kita. pulang. Iya. Jadi guys, inilah hari kita yang berbahagia di Badan Pangan Nasional bersama Ibu Direktur Bu Ino. Masya Allah, Ibu Dokter ya. Beliau kita kenal dari Jepang sampai ke Indonesia masih sama, masih baik, masih ramah, masih lucu. Walaupun formal juga, nggak boleh salah kalau bicara mengenai aturan regulasi. Dan hari ini kita dioleh-olehi yang namanya beras ini ya, beras yang untuk SPHP. ya SPHP, dan ini untuk pertahanan keamanan karena lapar tidak bisa menunggu sehingga kita harus menjaga semuanya. Yang penting apa itu B2SA Beragam, bergizi seimbang, seimbang dan aman. dan aman habiskan.